The fifth, yang kelima berarti ya. Oke, biar saya tahu apa namanya uh, to run my class related to the topics. Um, yeah. Okay. As usual, I want you to do a practice. Please look at your chat box. I give you 10 minutes to do this. This topic will be, or this practice will be related to our discussion for today. So this is the instruction, ladies and gentlemen. Okay, fill in the blanks in the following paragraph with before, after, as soon as, when, because, but, or so. Some of the words are used more than once. Okay. And yeah, here it is. Okay. So if you have any question before I do this practice, do you have any question? What to do? Sudah paham? Perintah soal di bawah ini adalah mengisi titik-titik untuk melengkapi paragraf dengan menggunakan preposition before, after, as soon as, when, because, but, also no preposition but conjunction. Some of the words are used more than once, means that bisa saja kata after dipakai 2 kali atau kata before bisa dipakai 2 kali, ya sesuai dengan kalimatnya. Okay, do you follow me, ladies and gentlemen? Yes, sir. Yes, sir. I'll try. So I give you 10 minutes for now on, please. So I will turn off my camera. Sir, I want to ask. Yes, please, Arman. We type it in the Okay, chat. as usual, you can type on your the notes on your phones, and then you can copy paste on the chat box after finishing typing on your notes. Okay, Yes, understand? understand. Thank you, Arman. Yeah, you can do it now. Novel, do you follow my instruction? Okay. You give me one thumb. It means that you are understanding. Thank you.
Sabrina, your sentences are cut, means that it is not completed. Maybe this is caused by the limitation of the chat bar. Could you please, could you please make it into to you can separate. Sabrina, Yes, sir. can you hear Gimana? me? Yes. Yeah, I see on the chat bar your sentences are not complete yet. It means that you have to make into two chat bar. Karena kalimatnya di sini terpotong. Is it? Do you see? Oh, kalimat saya memang terpotong ya di awal ya. Sorry. Oh, masih ada Okay. lanjutannya ya, Sir? Yes. Okay. Oh, oke, Sir. Sorry. Ya, oke. Kok terbatas ya jumlah itunya? Sorry. Karena memang I want to make into two parts. Sorry. Okay. Yeah. Parts A. Okay. Okay, it's done. Guys, can you fix it? Oke, Sir. Thank Yes, you. sir. Thank you.
Okay, time is up, ladies and gentlemen. Selesai nggak selesai, just copy paste in the chat box so that it will be saved automatically. I will check it later on. And you can copy paste this answer and you can compare with yours. Okay, this is for today. Yeah, now this is my time to present or to show you our topic for today. And please make sure that you've seen my Word document. Yeah, can you see my Word document, Ulima and other friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is very easy. I think that this is still senior high school's topic to learn, but I just want to recap. Ya, di dalam membuat kalimat, we have to know the structure. Yeah, ladies and gentlemen, let's go first to this correct. Ya, meskipun katanya subjek ada dalam sebuah kumpulan kata, tetapi sebenarnya itu bukan subjek kalimat tersebut because that is not a sentence. Artinya kalau klausa, seperti bahasa Indonesia contohnya, dia yang berdiri di sana, nah itu bukan kalimat. Ya. Kalau saya tuliskan, she, okay, the girl standing in front of me. Ini bukan kalimat, teman-teman. Saya warnain ya. Ini bukan kalimat. Ini masih termasuk frasa ya. Meskipun kamu lihat di sini ada the girl, ya, sorry, ada ya. Oke, ini masih disebut dengan klausa, meskipun kamu lihat di sini ada subjek atau ada orang di sini, tapi this is not a sentence, ya. Dan di sini kamu lihat tidak ada tanda baca, tetapi kalau ini disebut dengan klausa, gadis yang berdiri di depanku. Tapi kalau kamu buat ini menjadi sebuah kalimat lengkap, bisa kamu tuliskan seperti ini. The girl standing in front of me is my best friend. Ya, perempuan yang sedang berdiri di depanku adalah teman baikku. Jadi sebenarnya subjeknya adalah the girls. The-nya ini nggak ada ya. The girl standing in front of me. Nah ini baru subjek kalimatnya, baru diikuti oleh verb to be. Kenapa di sini is? Karena yang dimaksud adalah the girl-nya. Makanya di sini to be-nya is atau verb to be-nya is. Nah ini adalah complements-nya. Oke, nah ini baru disebut dengan sentence. Oke, nah itu pengertian kalimat yang di atas ini disebut dengan clause. Ya,
Oke, more than one noun can come after there be. Nah, di sini kita menggunakan pemakaian there. There di sini bukan di sana, bukan keterangan, bukan adverb, tapi ini adalah penunjuk ya. Jadi katanya kalau there ditambah dengan be, sesuaikan be-nya ini dengan kata benda yang ada di depannya. Penggunaan there is. There's a cat. Ini singkatan dari there is. Kenapa di sini there is? Oke, saya buat there is ya. Kenapa di sini is bukan are? Ini harus setuju dengan kata benda yang di depannya. Ya, there is a cat. Sorry, ladies and gentlemen. Oke. Ya, there is a cat at my house. Kenapa di sini is? Karena diikuti oleh sebuah kata benda satu, ya. Nah, sedangkan there diikuti dengan are karena di depan are di sini kata bendanya plural atau lebih dari satu. Jadi itu bedanya there is dengan there are. Nah, ini hanya sepintas saja. Nah, exercise-nya nanti saja ya, kita lanjut ya. Oke, di dalam membuat kalimat kita harus mengetahui apa namanya subject verb agreement. Means that after the subject is must be followed by correct verbs. For example, kalau kamu when we are learning simple present, kita di sini memang subject verb agreement-nya itu memang harus waspada, hati-hati, karena di simple present tense ada keunikan tersendiri dengan tenses lainnya. Because in simple present tense, we tend to use S or ES if the subject is she, he, and it, the third singular person, orang ketiga tunggal. The verb, ya, kata kerja yang digunakan, the verb used must be added S or ES. For example, she studies, not she study, but she studies. He sings, it runs. That is called subject verb agreement. Ya, saya ulang, subject verb agreement harus senada antara subjek dan kata kerjanya. Oke. Nah, there is dan there are juga disebut subject verb agreement karena is ini ya harus sesuai dengan kata benda yang ada di depannya. Dan ini meskipun ada kata some, ingat kamu penggunaan di determiner, ya, some boleh diikuti oleh countable and uncountable. Ini disebut dengan uncountable karena trouble itu tidak bisa dihitung. Jadi dia meskipun di sini some, ini hitungnya singular. Makanya di sini is. Ya, ini juga ya, kopi itu tidak bisa dihitung bubuknya, makanya dia selalu dihitung singular. Jadi dia penggunaannya there is bukan there are. Nah, sedangkan di sini problemsnya itu mungkin bisa dihitung. Ada kalau di dalam penelitian ada beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, kedua. Tapi permasalahan secara umum itu tidak bisa dihitung. Tapi permasalahan yang spesifik, contohnya permasalahan penelitian, permasalahan dalam soal, mengerjakan soal, itu bisa dihitung. Nah, problems bisa digunakan plural, bisa singular. Kalau kamu menemukan di sini S belakangnya berarti dia plural. Oke, makanya di sini are. Oke. Ini kenapa di sini aren't? Kenapa bukan isn't? Karena yang dihitung adalah cups-nya, bukan coffee-nya. Ya, kamu paham ya? Karena takarannya yang dihitung, bukan kopinya. Oke, jadi itu harus subject verb agreement itu harus senada antara to be dengan complement-nya atau subjek dengan verb-nya. That's called subject verb agreement. Okay? Yeah. We go on to word order. Artinya di dalam membuat kalimat yang lengkap, ya kita harus tahu namanya susunan kata. Ya. Oke. Di contoh kalimat ini, Professor Lim teaches her first class in the library at 10 o'clock. Ya. Di sini kalau kita buat, kalau misalkan dijadikan kata tanya nih ya, siapa? Artinya inilah subjeknya, who. Makanya di dalam menanyakan subjek kita selalu menggunakan who.
Oke. Teaches itu adalah verbnya. Oke. What? Apa? Topik apa yang diajarkan? Atau di sini bisa whom ya, kepada siapa dia mengajarkan. Karena di sini adalah her first class ya, kelas pertamanya, seperti saya mengajar kelas kamu di awal ya, jadi my first class ya. What ya, and then where, the location, where is the location the activities is conducted, di mana aktivitas dilakukan, and when refers to the time. Ya, jadi kalau kita buat seperti ini, who, verb, what, where, when, artinya di sini who berarti subjeknya, verb adalah predicate-nya, what adalah objeknya, where adalah adverb of place, and when adverb of time. Seperti itu ya. Jadi kalimat yang lengkap biasanya subject predicate ya, karena kadang-kadang predicate-nya itu kan tidak ada objek. Contohnya saya tidur itu sudah kalimat. Saya sedang tidur itu hanya ada subjek predicate. Ya. Oke. Jadi bukan harus SPO, bukan harus subjek predikat objek, tapi SP subjek predikat juga sudah menjadi sebuah kalimat. Yang penting meaningnya ada secara meaning, dia dapat maknanya, orang tidak bertanya lagi, dan ada tanda bacanya. Itu disebut dengan kalimat. Oke. Nah, di dalam bahasa Inggris punya padanan tertentu ya. Oke, kita lanjut. Itu namanya word order, susunan kata. Makanya di dalam pelajaran SD atau SMP biasanya kita disuruh guru untuk menyusun jumbled words, kata-kata yang diacak, and then buatlah menjadi kalimat lengkap. Ya. Oke. Simple sentence. Apa sih simple sentence? Nanti kalian juga di grammar akan mempelajari what is simple sentence, what is kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk setara, kalimat compound. Ya. Oke, di sini kita mempelajari sedikit mengenai simple sentence. As I told you just now, simple sentence itu bisa hanya subjek dan predicate. As you can see here, she studies, he runs, my dog is sleeping, my dog and cat are fighting. Ini hanya subjek and predicate. Dan ini sudah kalimat sempurna. Dan ini dikategorikan simple sentence. Karena di situ tidak ada conjunction. Okay. Nah, kalau conjunction nanti di situ ada kalimat majemuk ya, atau kalau ada NN itu compound ya. Biasanya kalau ada misalkan dia di kalimat itu conjunction, biasanya antara kalimat compound atau kalimat compound apa ya, majemuk ya. Oke. Ya. Itu yang disebut dengan simple sentence. Jadi a simple sentence has a subject and one main verb. It may also contain a describing phrase or complement. Yeah. The subject is the noun or pronoun that identifies the person, place, or thing. Yeah. The sentence is about. The verb tells the action done by the subject or explain the condition. Ya, kalau kalimat yang kata kerja memang dia menggunakan kata kerja. Tapi kalimat yang bukan kata kerja itu biasanya diakhiri dengan complement. Contohnya she, Ulima is the chief of one SAO7. Nah, lihat. Ya, ini disebut dengan non-verb sentence. Ya, bukan kata kerja. Kalau ini kan semuanya kata kerja yang 4 kalimat ini. Tetapi kalimat kelima ini bukan kata kerja. Atau biasanya contohnya, saya di kelas sekarang. I am in my classroom now. Nah, ini bukan kalimat yang menggunakan kata kerja. Tapi ini disebut dengan kalimat, tapi kalimat yang menggunakan complement. Ini disebut dengan complement. Dan complement itu
bisa berupa phrase, ya. Oke, bisa berupa phrase, ya, describing phrase. Oke teman-teman, kamu tahu phrase adalah kumpulan kata. Ya? It's not only a word, but combination of words. It can be 2, 3. Apa bedanya dengan klausa? Klausa pasti menggunakan subjek. Tapi itu bukan kalimat. Pasti disebut dengan klausa. Alright? Okay, a sentence may also have a describing phrase. Tadi sudah saya jelaskan. Ini describing. Ini frasa yang menerangkan kata keterangan tempat. Ya. Okay. Or compliment. Ini frasa yang menjelaskan compliment lengkap. Okay, a describing phrase or compliment gives additional information about the subject or the verb. Nah, jadi ini frasa the chief of 1SA07 ini menerangkan si subjek U5. In my class now itu menerangkan si subjek I. Itu namanya phrase, ya, phrase yang menjelaskan si subjek. Sedangkan kalau ini bukan phrase, bukan bukan compliment tapi kata kerja yang menjelaskan action, aktivitas yang dilakukan oleh si subjek. Okay. Yeah, that's called simple sentence, ladies and gentlemen. Let's go on to, ini masih subject verb agreement. Tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai subject verb agreement. Kalau there is, berarti di is karena dia is harus diikuti oleh single noun. There is a wallet on my bag. Ya. Kalau there are, berarti are-nya diikuti oleh benda yang plural. There are more than 25 students in this June. Yeah, there are. Nah, ini yang sering kita susah memahaminya ya, karena memang tidak sering praktek. Ini teman-teman, kalau ada kata every, any, tapi di depan sebagai subjek, itu pasti dia hitungnya menjadi singular subject or singular pronoun. Jadi ini akan berhubungan dengan to be atau kata kerja yang mengikutinya. Lihat di sini, everyone pasti is. Karena every ini artinya satu atau single. Jadi kalau kamu menemukan everyone, someone, no one, itu artinya dia singular. Kamu lihat meskipun di sini ada kata some, tapi ini ada one-nya. Artinya diterjemahkan someone itu seseorang. Ya, jangan lihat some-nya tapi one-nya. Somebody, something. Sesuatu, seseorang. Somebody juga seseorang. Jadi ini harus diikuti oleh to be, verb to be is. Ya, kalau dia kata kerja nanti di simple present kata kerjanya yang pakai s tadi. Contohnya someone knocks. Pakai s berarti dia. Kenapa? Karena my room door. Ya, lihat di sini. Karena someone ini masuknya bisa she atau he. Makanya kata kerjanya harus pakai s. Ya. Jadi harus dipahami bahwasanya everyone, anyone, someone, no one, dan yang berikutnya ini. Ketika kamu mempelajari grammar ini disebut dengan indefinite determiner, ya. Penentu yang tidak ada batasan, artinya disebutkan tunggal. Ya. Oke, makanya disebut di sini, it is difficult sometimes to decide if the subject is singular or plural. This is especially true when there is additional information following the subject, but before the verb. The additional information is often written in a prepositional phrase. Artinya, kalau ada subjek yang terlalu panjang, kita bingung nih, kita pakai is atau are ya. Sebenarnya kalau kita pahami, yang mana di situ benda yang dijelaskan, kita jangan fokus yang kata lainnya. Kita fokus yang mana sih di sini yang spesifik noun. Nah, kita lebih gampang nanti menganalisisnya. Ya. Contohnya seperti kalimat-kalimat ini, teman-teman. None of my friends is a student.
Nah, kalau kamu tadi tahu penggunaan nan, berarti ini kamu tidak akan bingung dengan ada kata my friends di sini. Sebenarnya my friends, kalau kamu lihat kata my friends di sini are, tetapi bukan. Yang yang penentu di sini adalah none of, tak seorang pun. Nah, makanya di sini is. Ya, jangan kamu lihat friends-nya. Nanti kalau kamu lihat friends-nya, kamu nanti di sini menggunakan are. Itu yang sering salah di tes TOEFL. Adik-adik semua ya. Oke. One of his cars. Artinya jangan kamu lihat cars-nya, adik-adik, tapi one of, salah satu dari mobil-mobilnya berwarna merah. Makanya di sini is. Each of them. Ingat, kalau kamu lihat them kan mereka. Tapi di sini masing-masing dari mereka. Berarti dia hitungnya satu kan? Makanya di sini kata kerjanya pakai S. Once. Itu yang saya bilang tadi. Di simple present kita harus jeli ya. Subject verb agreement-nya. Oke. Both of us. Nah, ini memang namanya both. Kamu jangan karena lihat jamak ya, tapi penentunya adalah both. Kedua dari kami kelelahan atau capek. Karena di sini meskipun di sini us, nanti kalau saya bilang one of us, nanti di sini is, adik-adik. Jadi kamu jangan lihat us-nya, tapi kata di depannya. Karena di sini both, makanya di sini. Okay, several of us are. Nah, ini juga severalnya yang kamu lihat. Beberapa dari kamu. Okay, karena tadi seperti yang saya bilang, kalau saya ganti di sini one of us, salah satu dari kami di sini bukan are, tapi is. Gitu ya. Jadi karena di depannya adalah several, makanya penggunaan to be-nya adalah are. Oke, ini yang harus kalian pahami pertama-tama. Dan yang kedua ini ada any, each of, none of, either. Nah, ini adik-adik, ini yang harus kita fokuskan. Ketika ada kata-kata ini, jangan kamu terpengaruh dengan kata benda yang diikuti oleh of. Karena ini, ketika ada kata-kata ini, semuanya pasti dihitung single. Jadi lihat ini, none of the students, jangan kamu lihat students-nya, tapi none-nya. Tak seorang pun dari siswa-siswa itu belajar pada akhir pekan. Makanya kata kerjanya pakai ES, studies, bukan study. Oke, itu contoh penggunaan kalimat any, each of, none of, either of, neither of. Nah, ini kalau kamu menemukan most of, some of, pasti diikuti oleh plural noun. Nah, kata kerjanya juga harus plural. Lihat ini, a few of the students. Jangan kamu lihat students-nya, karena yang kamu harus perhatikan adalah a few of. Sedikit dari siswa-siswa itu belajar pada akhir pekan. Makanya di sini study kan, bukan studies. Karena a few of. Ya. Oke, itu untuk ya selanjutnya the majority, most of, plenty of, all of, some of, a lot of, none of. Guys, kalau ini diikuti dengan non count, artinya kata benda tersebut tidak bisa dihitung. Contohnya gula, kopi, rambut, air. Ini dihitungnya singular noun. Makanya kalau di simple present juga nanti kata kerjanya pasti pakai s dan es. Karena dihitung singular. Contohnya, all of the candy is fattening. Kenapa di sini is? Karena yang dimaksud di sini adalah all of, semuanya jenis permen itu mengandung lemak atau menggemukkan. Ya. Kebanyakan most of coffee, ya, kebanyakan kopi contains, pakai S, contains caffeine.
Ya, lihat di sini. A vein, how to write. Ya, ini contains. Kenapa dia contains? Karena ini adalah uncountable. Ya, uncountable. Oke, meskipun kamu lihat di sini all of, meskipun kamu lihat di sini most of, oke, saya buatkan dua kan ini. Oke, ini ada. Okay. The number of, ingat teman-teman, the number di sini artinya sejumlah. Ya, jadi kamu jangan lihat students-nya. Oke, apa bedanya the number of dengan a number of? Ada nggak contoh a number of? Nah, kalau a number of, saya buatkan contohnya sama ya. Ini kalau kita menggunakan a number of, artinya yang dihitung adalah jumlah siswanya. A number of students are coming to my class, to my classroom now. Bedakan dengan the number. Ingat, a number of itu pasti plural. Lihat di sini, are. Sedangkan kalau the number, ingat bedanya hanya a dan the. Kalau the number itu hitungnya singular. Jadi jangan kamu lihat students-nya. Ya, ini sering muncul di tes TOEFL guys. I guarantee nanti kalau kamu mengikuti tes TOEFL, banyak soal yang memang kalau untuk dimasukkan soal mengenai subject verb agreement, yang sering muncul ini penggunaan ini sama yang either dan neither, sama yang di depan yang awalnya kita pelajari. Either of, neither of. Ya, saya buat contohnya. Meskipun di sini plural guys, contohnya ya. Either of the students, meskipun di sini students, tapi di sini harus goes to okay, submits his work. Lihat di sini, meskipun kamu lihat di sini the students, tapi ini ada either of, artinya satu dari siswa-siswa tersebut juga menyerahkan tugasnya, makanya di sini submits. Oke, ini sering muncul di dalam tes TOEFL, IELTS, dan TOEIC. Ya. Oke, nanti kamu bisa pelajari lagi materi ini. Nanti saya berikan, I will give you this file. Okay, let's go on to the next topic. And yeah, this is it. As I told you just now, independent and dependent clause. Klausa itu bukan kalimat, tetapi di bahasa Inggris disebut dengan sentence fragment. Fragments here means that this is not a complete sentence. Ya, even though you see there is a subject there, tapi ini masih pecahan dari kalimat, fragment. Ya, oke. Lihat di sini bedanya yang kalimat pertama dengan kalimat kedua. Sammy is hungry. That is a sentence. That's a complete sentence. Ya, but the second sentence is not a sentence. Ya, ini yang disebut dengan dependent, bergantung. When Sammy is hungry, meskipun ini kalimat lengkap ini ada di sini, tapi ketika ada kata when di depan, ini bukan lagi menjadi kalimat lengkap, tapi disebut dengan klausa yang bergantung. Oke, bisa saya buatkan kalimat lengkap di sini. When Sammy, when Sammy, when Sammy is hungry, ya, he cooks some noodle. Nah, ini baru kalimat lengkap.
Ini yang disebut dengan dependent clause, klausa yang bergantung ke kalimat ke klausa utama. Ini disebut dengan main clause atau independent clause. Oke, ketika Semi lapar, dia memasak mie. Ini bisa berdiri sendiri, he cook some noodle. Tapi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ketika Semi lapar, maksudnya pasti ada pertanyaan di benak si pendengar. Ketika kamu menyampaikan when Sammy is hungry, what do you mean when Sammy is hungry? What does she do? What does he do when he is hungry? Ya. Tapi kalau kamu menyampaikan kalimat ini, dia memasak mie, orang sudah paham. Jadi ini disebut dengan independent, artinya bisa berdiri sendiri atau merdeka dia klausanya. Tetapi yang ini disebut dengan dependent, artinya masih bergantung ke main clause-nya. Jadi ini yang disebut dengan dependent clause, ini yang disebut dengan independent clause. Nah, untuk contoh selanjutnya, Susan went to the store. This is a sentence, complete sentence. Tapi kalau kamu menggunakan kata before Susan went to the store, it is not a sentence. Ya. Oke, bisa saya buatkan kalimatnya biar semakin paham. Before Susan, ke bawah saja ya. Ini saya buatkan kalimat. Before Susan went to the store, she had prepared some meal for his family. Nah, jadi sebelum Susan pergi ke pasar, dia sudah menyiapkan makanan untuk keluarganya. Nah, ini disebut dengan independent. Artinya bisa berdiri sendiri. Sedangkan yang di depan ini disebut dengan dependent. Oke? Ya, adik-adik sudah paham? Can you answer my... Yes. Okay, this is the end of our discussion for today. So now I need you to open the camera if you want to ask. Ya. Masih semangat kan? Ini kelas pertama kan? Iya, sir, kelas pertama. Thank you, Dinda. Guys, biar saya tidak bicara sendiri, when I have a question, please respond like Dinda's just now. Thank you, Dinda, for responding. My pleasure, sir. Yes, my big pleasure. Ya, ya, topik kita minggu depan berarti semua, oke, saya tunjukkan dulu yang tadi filenya ya. Semua exercise yang ada di materi yang file yang tadi saya tunjukkan ke kamu, semuanya harus dikerjakan dan hasil kerja kalian inilah yang nanti kita diskusikan minggu depan. Ya, lihat. Kamu lihat layar saya sekarang? Yes, sir. Oke. Di sini ada yang berwarna kuning, ada exercise 1, exercise 2, dan semua exercise sampai ke bawah. Tolong kalian kerjakan minggu depan. Oke. Hasilnya itu nanti kalian kirimkan ke email saya. Email saya itu nanti saya kirimkan ke si Ulima ya. Ulima, could you please check your WhatsApp chat box, Gunawan Reza Tamsar at yahoo.com. Yeah, can you see my email address on your chat box? Yes. Ya, subjeknya nanti, subjek emailnya, artinya biar saya langsung gampang mengecek bahwasanya itu adalah hasil kerja kalian, berarti nama kelasnya 1SA07 dengan diikuti oleh full name. Oke. Nah, itu subjeknya.
nama Word-nya, nama filenya, saya minta yang Word document, nama filenya harus sesuai dengan yang saya minta. Nama filenya sama dengan 1SA07 full name. Jadi subjek emailnya dan nama file Word-nya ini sama ya. Oke. Ulima? Yes. Can you see my? Ya. Kamu nanti share di grup kamu ya. Yes, sir. Oke. Atau saya tulis di sini juga. Sorry. Saya tuliskan di chat box, teman-teman. Jadi nama email saya itu kalau misalkan si Ulima lupa, itu nama email saya, and then subject file untuk di emailnya itu ada saya tuliskan sekarang ya. Oke, kamu lihat sekarang di chat box kamu, adik-adik. Email address, subject, and nama file. Can you see it? Yes, sir. Yes, sir. Oke, itu akan menjadi tambahan nilai kamu untuk nilai UTS-nya. Baru minggu ke-7 nanti mungkin kita akan review materi kita, baru kita UTS. Oke, adik-adik. So I will stop my sharing screen now. Okay, do you have any question before I end this meeting? Ada pertanyaan? Sir, can you send the file? Yes, I will send it after this class, Ulima. Oh, okay. Thank you, sir. Okay. My pleasure. Ada yang mau bertanya? None of you? Sir mau tanya. Okay, yes please, Nisa. Kita berarti UTS-nya pekan depannya lagi ya, sir? Pekan depan kan masih minggu ke-6 kan? Oh iya. Minggu ke-6 itu diskusi hasil kerja kalian ini yang sudah kirimkan ke email. Oke, sorry, setiap tugas harus ada deadline-nya. Ini hari Sabtu kan ya? Berarti deadline untuk pengumpulan ke email saya sudah harus saya terima hari Kamis. Kamis depan, what will be the date, Ulima? Coba cek tanggal Kamis depan, itu tanggal berapa ya? Wait, let me check. 4th of November? Yes. Okay, November 4th, 2020, jam terakhir saya terima itu adalah jam 6 sore ya. Nanti saya masih ada 1 hari untuk cek tugasnya. Oke, sudah lihat deadline-nya di chat box kalian? Yes. Sudah, sir. Alright. Oke, kalau masih ada pertanyaan selanjutnya, you can ask Ulima, and then Ulima can convey or deliver a question to my WhatsApp. Okay? Okay, sir. Yeah. Thank you so much, ladies and gentlemen. I need you now to open the camera for the last session, please. Ya, I'm counting into 3. Tidak apa-apa kalian sedang berada di luar rumah, nggak apa-apa. Yang penting wajahnya bisa terlihat. That's why di masa pandemi ini, sometimes I teach my students from restaurant, coffee shop. Okay, ladies and gentlemen, I'm counting to 3. 1, 2, 3, go. Okay, I'll send it to Ulima chat bar on the WhatsApp. If you want it, just ask Ulima to send you. Okay. Yeah. Thank you so much for coming to my class today. I'll see you next week. I love you all. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. You can leave my class now. Have a nice day. Thank you, sir.